Mampukah Bologna menyulitkan Napoli yang bermain tanpa Antonio Conte? Napoli akan menjalani laga penting pada laga lanjutan Serie A Italia. Tapi mereka tidak akan didampingi sang pelatih, Antonio Conte saat melawan Bologna di Stadio Renato Dell'Ara, Selasa 8 April dini hari nanti. Conte harus menjalani hukuman larangan mendampingi tim sebanyak 1 pertandingan. Hukuman itu didapatkan Conte lantaran ia sudah mendapatkan 5 kartu kuning musim ini. Akumulasi 5 kartu kuning itu berbuah hukuman larangan mendampingi timnya sebanyak 1 kali. Ini tentu menjadi ujian berat bagi timnya. Mengingat, Bologna menyandang status sang kuda hitam usai meraih hasil luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Bologna menyapu ke-6 laga itu dengan kemenangan. Raihan angka sempurna itu membuat mereka berhasil merangsek ke-4 besar klasemen Liga Italia. Dengan itu, Bologna menjadi salah satu pesaing Partenope, julukan Napoli untuk mengamankan tiket Liga Champions. Kualitas Bologna itu juga mencerminkan kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka tak memerlukan pemain bintang untuk bersaing di papan atas. Kolektivitas menjadi kunci kebangkitan tim yang pernah dibela Roberto Baggio itu. Hal itu akan menjadi masalah bagi Napoli yang tak akan didampingi Conte secara langsung. Conte harus menyerahkan taktik jalannya laga kepada para asistennya. Ia hanya bisa memberikan arahan secara tidak langsung. Napoli sendiri membutuhkan angka maksimal untuk terus bersaing berburu gelar juara Liga Italia. Mereka bersaing ketat dengan Inter Milan yang saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen. Inter Milan memiliki 67 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan Napoli duduk di posisi kedua dengan raihan 64 angka dengan jumlah laga yang sama. Chelsea intip peluang datangkan bek Inter Milan, Jan Bisek. Chelsea masih belum puas dengan kinerja pemain bertahannya. Dilansir dari Sportskida, The Blues ancang-ancang mencari bek tengah baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Apalagi ditambah dengan kabar terbaru Wesley Fofana yang harus menepi sampai akhir musim karena cedera hamstring. Chelsea butuh nama segar untuk mengisi pos bertahan bersama Levi Colwill dan Trevoh Chalobah untuk musim depan. Nama bek Inter Milan, Jan Aurel Bisek, disebut-sebut jadi target utama The Blues untuk mengisi sektor pertahanan musim depan. Bek berpaspor Jerman itu didatangkan dari klub Denmark, Aarhus GF, pada pertengahan tahun 2023. Pemilik nama lengkap Jan Aurel Ludger Bisek itu tampil reguler bersama Inter Milan di musim 2024-25. Jan Bisek sudah tampil sebanyak 33 pertandingan di musim ini, tulis Sportskida. Jan Bisek sudah membukukan 1 gol dan 3 assist untuk Inter Milan di semua kompetisi dan juga berhasil mencatatkan debut untuk timnas Jerman pada tanggal 23 Maret 2025 melawan Italia. Kedua negara bermain imbang 3-3 hingga akhir pertandingan. Inter Milan mudah kebobolan, Napoli bisa mendekat. SSC Napoli berpotensi mendekatkan posisinya dengan capolista Serie A Inter Milan pada giornata ke-31. Terlebih setelah Inter tertahan 2-2 di Stadio Ennio Tardini, kandang Parma Calcio, kemarin, 6-4. Sementara Napoli baru menantang Bologna FC di Stadio Renato Dell'Ara dini hari nanti, siaran langsung video pukul 1.45 WIB. Partenope julukan Napoli saat ini tertinggal 4 poin, 64-68, dengan Inter. Kami tahu harus menang, tapi kami menghadapi lawan yang tidak mudah dikalahkan di kandangnya, kata Allenatore Napoli Antonio Conte di laman resmi klub. Bologna hanya kalah sekali dan menang 9 kali dalam 15 laga kandang di Serie A musim ini. Di sisi lain, hasil seri di kandang Parma cukup mengecewakan Inter yang sejatinya unggul 2 gol saat turun minum. Kepada Sky Sport Italia, pandit yang mantan bek AC Milan dan timnas Italia Alessandro Costacurta menyebut persoalan Inter saat ini adalah begitu mudah kebobolan di Serie A. Dalam 3 laga terakhir, gawang Inter selalu kemasukan. Costacurta menyebut ada kesalahan taktik dari Allenatore Inter Simone Inzaghi dalam memfilter serangan lawan dari lini kedua. Lini tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disitulah ketidakstabilan terjadi, kata Costacurta. Media Italia sebut pencari bakat Inter kembali pantau Jay Idzes untuk kedua kalinya. Media-media Italia mengungkap bahwa pencari bakat Inter Milan menyaksikan langsung pertandingan Lecce versus Venezia di Stadio Comunale Via del Mare, Minggu 6 April malam WIB guna memantau Jay Idzes, tulis Calcio Mercato dalam beritanya. Calcio Mercato menyebut kemungkinan Lecce dan Venezia bakal terdegradasi dari Serie A, maka pemain-pemain potensial dari kedua tim akan menjadi buruan klub besar.
Kemungkinan kegagalan Lecce dan Venezia untuk tetap berada di divisi teratas berikutnya dapat menyebabkan keluarnya dua klub yang banyak dicari di pasar, muda dan punya masa depan, tulis Calciomercato. Media Italia lainnya, FC Inter 1908, juga menyebut manajemen Nerazzurri sudah aktif mempersiapkan masa depan tim dengan salah satunya memantau Jay Itzes. Manajemen Nerazzurri sudah aktif untuk masa depan. Konfirmasi terhadap dua profil sudah muncul dalam beberapa hari terakhir, tulis FC Inter 1908. Inter dilaporkan menyukai Jay Itzes, pemain Indonesia untuk Venezia. Penampilannya yang hebat telah membuatnya dilirik AC Milan dan Napoli dalam beberapa bulan terakhir, dan menjadi incaran Inter Milan, tulis FC Inter 1908 menambahkan. Media Italia lainnya, L'Interista, juga mengungkap soal pencari bakat Inter Milan yang memantau Jay Itzes saat Venezia melawan Lecce. Jay Itzes bermain penuh di pertandingan ini. Ia bekerja sama dengan Alessandro Marchandali dan Valicande. Pemain timnas Indonesia itu sejatinya tampil solid di jantung pertahanan. Total 7 clearance, 3 blok, dan 2 intercept dilakukan Jay Itzes. Rummenigge menilai tidak ada favorit di antara Inter dan Bayern Munchen. Menjelang laga 2 leg perempat final Liga Champions antara Bayern Munich dan Inter, sosok legendaris yang pernah membela kedua klub, Karl-Heinz Rummenigge, angkat bicara. Mantan penyerang timnas Jerman yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Direksi Bayern menyebut bahwa pertemuan ini sangat emosional baginya. Secara pribadi, ini akan menjadi final impian saya karena saya memiliki kedekatan dengan kedua klub, ujar Rummenigge. Saya menyesal salah satu dari keduanya harus tersingkir. Ini akan menjadi dua pertandingan yang sangat sulit, tidak perlu bertele-tele. Kedua tim berada di level tertinggi. Rummenigge menekankan bahwa tidak ada tim yang pantas dianggap sebagai favorit mutlak dalam duel ini. Tak ada yang boleh berpikir bahwa kami adalah favorit, karena itu tidak benar. Bukan kebetulan jika Inter pernah melaju ke final melawan Manchester City beberapa tahun lalu dan saat itu hampir menang. Menurutnya, Bayern harus tampil sempurna di kedua laga jika ingin melaju ke semifinal. Kami butuh dua performa terbaik, di Munich dan seminggu kemudian di Milan, untuk mencapai target besar ini. Meski memuji kualitas pertahanan Inter, ia tetap yakin Bayern memiliki senjata untuk menembusnya. Inter punya lini belakang yang luar biasa dan layak dianggap salah satu yang terbaik. Tapi setiap pertahanan bisa ditembus dengan performa yang tepat. Di lini tengah, kami sedikit lebih dominan. Ia pun menyoroti pentingnya hasil di laga pertama. Kami punya peluang meraih hasil positif di leg pertama sangat penting, karena atmosfer di San Siro akan sangat panas. Alessandro Bastoni cedera, Inter Milan terancam krisis di lini belakang. Alessandro Bastoni mencemaskan Inter Milan setelah ia harus keluar lapangan pada babak pertama pertandingan Serie A melawan Parma karena cedera lutut, hanya beberapa hari jelang laga besar perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Nerazzurri memimpin 2-0 saat jeda di Stadio Tardini, berkat gol dari Matteo Darmian dan tendangan Marcus Thuram yang beruntung tetap masuk. Pelatih Simone Inzaghi, yang tidak bisa berada di pinggir lapangan karena larangan mendampingin tim dan hanya menyaksikan dari tribun pada hari ulang tahunnya ke-49, menurunkan formasi terbaik sejak awal pertandingan. Namun, ia dipaksa melakukan pergantian pemain di babak pertama ketika Alessandro Bastoni terlihat duduk di bangku cadangan dengan bungkusan es besar terikat di lutut kirinya. Ia kemudian digantikan oleh Carlos Augusto. Menurut laporan DAZN, tindakan tersebut merupakan pencegahan dan bukan semata-mata karena rasa sakit, tetapi tetap menimbulkan kekhawatiran besar. Lebih banyak pemeriksaan medis akan dilakukan untuk memastikan kondisinya, namun indikasi awal, dengan bungkusan es di bagian luar lutut, mengarah pada kemungkinan cedera ligamen kolateral. Jika diagnosis itu benar, absennya Bastoni dalam pertarungan melawan raksasa Jerman pada Selasa malam, Agustus 04, bisa menjadi kerugian besar bagi Inter Milan. Kehilangan Bastoni akan menjadi pukulan telak bagi lini belakang Inter, mengingat kontribusinya yang konsisten sebagai bek kiri dalam formasi 3 pemain bertahan. Ia telah menjadi fondasi pertahanan Nerazzurri sepanjang musim ini, termasuk dalam perjalanan mereka menuju perempat final Liga Champions.